Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bergabung bersama figur-figur teladan begitu ya di ilmu hukum dalam kesempatan yang sangat baik ini, Konferensi Nasional Menata Sistem Pemilu di Masa Mendatang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan konstruktif terutama bagi proses pengaturan pemilu atau law making proses kita. Karena kalau dalam tata kelola pemilu, kalau menurut Mozaffar Sadler itu ada 3 fase atau 3 level. Fase pertama itu adalah rule making atau pembentukan peraturan pemilu. Yang kedua baru rule application dan yang ketiga rule adjudication. Beberapa yang kita bicarakan ini mayoritas menyangkut rule rule adjudication ya, karena tadi Prof. Aidul membahas soal penegakan etika penyelenggara pemilu. Nah, itu biasanya berkaitan kalau ada dispute, perselisihan terkait dengan integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Nah, sebagai sebuah siklus pemilu, maka apa yang kita diskusikan, dia akan terformulasi sebagai sebuah review dan kemudian usulan untuk melakukan reform dan itu kemudian melahirkan strategi sehingga pemilu kita menjadi lebih kuat dan lebih berkualitas. Nah ini meskipun Undang-Undang Pemilu sangat disayangkan diputuskan tidak direvisi, berarti kita akan tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilu tahun 2024, tapi siapa tahu, siapa duga begitu ya, bisa jadi dalam perkembangannya ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi saya kira forum ini diharapkan bisa menjadi masukan penting bagi law making proses di rule making pelaksanaan pemilu kita. Saya izin untuk share screen. Ini disclaimer dulu. Biasanya saya itu kalau lebih banyak membahas soal sistem, kelembagaan, dan manajemen pemilu, kalaupun di skema penegakan hukum pemilu, lebih banyak fokus kepada perselisihan hasil dan administrasi tahapan. Tapi di partisipan saya lihat ada sahabat saya Pak Damang yang memang menjadi praktisi hukum pemilu dan mendalami isu pidana pemilu. Nanti dibantu-bantu ya Pak Damang ya, kalau ada yang kurang-kurang terkait dengan pemaparan saya. Langsung saja Bapak Ibu narasumber yang saya banggakan, teman-teman peserta, mudah-mudahan di waktu yang singkat saya bisa memaparkan apa yang menjadi tema saya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang penegakan tindak pidana, penegakan hukum atas tindak pidana pemilu, maka dia harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan elektoral yang dirangkum oleh sebuah sistem keadilan pemilu atau sistem keadilan elektoral, electoral justice system. Nah, istilah keadilan pemilu ini sebelum secara resmi dijadikan sebagai slogan dari Bawaslu. Bawaslu itu kan punya slogan ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nomenklatur keadilan pemilu mulai sering digunakan di Indonesia itu pasca 2010. Setidaknya akhir 2009 dengan dirilisnya buku dari International IDEA, panduan global pemilu dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance yang judulnya itu keadilan elektoral atau electoral justice gitu. Nah, menurut International IDEA, walaupun tidak hanya International IDEA yang bicara soal electoral justice, dalam perkembangannya juga ada perluasan begitu ya soal electoral integrity yang dikembangkan oleh Pipa Norris dan kawan-kawan. Nah, sistem keadilan pemilu sendiri mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau tingkat regional atau tingkat internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Jadi tadi rule making itu sangat penting begitu karena sistem keadilan pemilu sendiri itu dibentuk untuk memastikan segala kompetisi itu sesuai dengan kerangka hukum pemilu yang dibentuk di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, yang kedua adalah untuk melindungi dan memulihkan
hak pilih, melindungi dan memulihkan hak pilih, dan yang ketiga memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Jadi inilah skop dari sistem keadilan pemilu. Nah, sistem keadilan pemilu dalam desain Electoral Justice International Idea, dia mencakup baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya menyelesaikan sengketa pemilu. Kalau di standar internasional itu segala masalah hukum pemilu itu disebut sebagai electoral dispute gitu ya. Nah, kalau kita membatasi electoral dispute itu hanya sengketa proses atau sengketa hasil. Kalau dalam istilah global, segala hal yang menyangkut masalah hukum pemilu itu disebut dengan electoral dispute, termasuk juga pidana. Nah, keadilan pemilu ini ada 3 pilarnya yang membentuk. Yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada sistem penyelesaian sengketa pemilu, itu ada korektif dan ada punitif. Kalau korektif itu mengkoreksi, dan kalau punitif itu penghukuman. Ini adalah skema formalnya. Nah, skema informalnya itu adalah penyelesaian sengketa pemilu alternatif. Nah, ini yang kalau kita lihat pidana pemilu ini ada di skema yang punitif ini gitu ya, dia mengandung unsur penghukuman begitu. Nah, yang berikut kalau kita lihat sistem keadilan pemilu berdasarkan pembelajaran dan studi yang saya lakukan dengan beberapa negara lain, maka tidak ada pemilu yang sempurna dan ideal. Jadi kalau ditanya Mbak Titi, kita ini belajar ke negara mana yang pemilunya itu sempurna dan ideal. Tidak ada suatu negara yang pemilunya itu ideal dan sempurna ya. Bahkan negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat pun pemilunya menghadapi polarisasi yang sangat luar biasa, dan bahkan ada suara-suara ketidakpercayaan pada model pemilihan yang mereka lakukan, termasuk misalnya model pemberian suara melalui pos. Kita terus memperbaiki penyelenggaraan pemilu agar bisa bekerja optimal, memenuhi hak pilih dan hak untuk dipilih warga negara. Kemudian tidak ada sistem keadilan pemilu yang juga ideal. Setiap negara harus merumuskan sistem keadilan pemilu yang sesuai dengan sistem hukum, sistem politik, dan konteks sosial yang ada di masing-masing negara. Jadi tidak bisa kita katakan misalnya electoral justice system di Filipina itu yang ideal begitu ya. Tidak begitu, tetapi kita menemukan yang cocok, dan cocok itu bila diselaraskan dengan sistem hukum, sistem politik, dan konteks sosial di negara kita. Dan yang terakhir, dalam praktik pemilu global terdapat berbagai standar yang bisa dipedomani dalam mendesain sistem keadilan pemilu suatu negara. Misalnya, desain keadilan pemilu dari International IDEA. International IDEA ini bukan LSM, dia organisasi antar negara, jadi anggotanya adalah negara-negara yang memang mempromosikan demokrasi dan pemilu secara berkelanjutan. Lalu juga ada GUARDE, Guidelines for Understanding, Adjudicating and Resolving Dispute in Election, yang dirilis oleh IFES. UNDP pun punya begitu ya, dan beberapa standar keadilan pemilu yang diterbitkan misalnya di Ghana dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita pelajari untuk melihat skema keadilan pemilu secara lebih utuh. Yang berikut, bagaimana sistem keadilan pemilu di Indonesia? Saya sendiri menyebut sistem keadilan pemilu di Indonesia sebagai sebuah sistem keadilan pemilu yang konstitusional dan kontekstual. Konstitusional artinya apa? Bahwa keadilan pemilu yang kita desain itu merupakan perwujudan dari berbagai pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama ketika dia berbicara soal nilai asas prinsip penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, dia kontekstual. Dalam artian dia koheren dengan desain sistem hukum, sistem politik, dan sistem pemilu di Indonesia. Jadi sistem keadilan pemilu itu jangan meninggalkan sistem pemilu begitu. Jadi ada koherensi antara sistem hukum, sistem politik, dan sistem pemilu ketika kita mendesain sistem keadilan pemilu. Dan berikut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan standar penyelenggaraan pemilu universal. Maka yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah, dalam pandangan saya,
sistem keadilan pemilu yang konstitusional dan juga kontekstual. Nah, yang berikut konstitusionalitas pemilu, karena kita bicara sistem keadilan pemilu yang konstitusional dan kontekstual, maka kita melaksanakan sebuah pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau demokrasi konstitusional begitu ya, di mana beberapa prinsip yang harus kita pedomani, mulai dari yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pesan besarnya adalah bagaimana memastikan kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, skema keadilan pemilu yang kita harus dorong adalah skema yang menjamin kemurnian suara pemilih. Tidak boleh ada distorsi terhadap kehendak pemilih yang melalui suara dia berikan di saat pemungutan suara di TPS. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara berdasar hukum. Kemudian untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilaksanakan secara demokratis. Yang berikut, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Maka sistem keadilan pemilu juga harus merefleksikan bagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan periodik ini itu betul-betul ditegakkan. Dan yang terakhir, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini yang sudah banyak dibahas tadi oleh Prof. Aidul. Nah, saya ingin memulai dengan tadi ya, sistem keadilan pemilu yang konstitusional, itu sudah kita bahas, konsep konstitusionalitasnya, dan yang berikut adalah sistem keadilan pemilu yang kontekstual. Nah, kalau bicara kontekstualitas sistem keadilan pemilu, kita tidak bisa melepaskan keadilan pemilu Indonesia dari keberadaan pengawas pemilu. Jadi pengawasan pemilu adalah bagian dari sistem keadilan pemilu di Indonesia hari ini. Pengawasan pemilu itu sangat khas ya. Pengawasan pemilu di Indonesia ini the one and only, satu-satunya skema yang seperti kita miliki di dunia. Tidak ada negara-negara lain yang memiliki lembaga pengawas seperti di Indonesia, di mana lembaga pengawasnya itu punya kewenangan dari hulu ke hilir, mulai dari membuat peraturan teknis pengawasan, mengawasi setiap tahapan, menerima laporan, menyelesaikan pelanggaran, menyelesaikan sengketa. Jadi kewenangan yang sangat besar itu hanya ada di pengawas pemilu seperti Bawaslu di Indonesia. Tidak ada negara lain yang punya seperti itu. Dan kalau kita bicara sejarah pengawasan pemilu, itu dimulai pada tahun 82, tidak lepas dari konteks politik dan pemilu saat itu, rezim yang otoriter, keraguan publik atas integritas pemilu, ekosistem yang tidak transparan, penyelenggara pemilu yang partisan, serta masyarakat sipil yang dibungkam. Nah, pengawas pemilu pada saat itu dibentuk sebagai instrumen penguasa untuk melegitimasi proses dan hasil pemilu. Dan ini juga melengkapi adanya sistem kepartaian tunggal, walaupun kita punya 3 partai, tetapi hanya ada 1 partai yang berperan, yaitu golongan karya. Nah, yang berikut juga pengawas pemilu adalah pemantauan pemilu yang dijalankan oleh negara. Jadi kalau di negara-negara lain, mereka tidak mengenal istilah pengawasan pemilu, yang ada itu election monitoring atau election observation, yang dikenal dengan pemantauan pemilu. Kalau di kita, kita punya pengawas pemilu yang pada awalnya itu beranggotakan orang-orang partisan mewakili partai politik. Penegakan hukum berlangsung sesuai pada masa itu ya, ini sebelum reformasi, penegakan hukum berlangsung sesuai mekanisme penegakan hukum secara umum, tidak ada desain waktu khusus. Jadi mengikuti skema yang ada di dalam KUHAP dan KUHP. Pasca reformasi, pengawasan tetap dipertahankan dengan penambahan fungsi semi penegakan hukum. Jadi tetap saja disebutnya semi penegakan hukum karena khusus nanti untuk tindak pidana ada ketergantungan pada lembaga lain untuk penanganan terhadap tindak pidana. Nah, kalau kita mulai tadi ya, sistem keadilan pemilu itu kan untuk menegakkan agar penyelenggaraan pemilu sejalan dengan kerangka hukum pemilu. Kondisi hari ini
kerangka hukum pemilu kita atau pengaturan pemilu kita itu masih berserakan. Apalagi misalnya ini akan bisa menjadi problem di 2024, pemilu dan pilkadanya meskipun berbeda bulan tapi akan diselenggarakan pada tahun yang sama. Sementara pengaturannya berserak. Ada pengaturan di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan ada pengaturan di Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Yang ternyata skema untuk keadilan pemilunya juga berbeda di dalam Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada. Bapak Ibu bisa bayangkan nanti di 2024 pemilunya beririsan tahapannya, tetapi skema untuk penegakan hukum, skema untuk keadilan elektoralnya itu bisa berbeda satu sama lain. Jadi nanti saya akan perlihatkan ada perbedaan pengaturan terkait dengan keadilan pemilu untuk penyelenggaraan Pileg Pilpres dan penyelenggaraan Pilkada. Nah, secara umum baik pemilu ataupun pilkada kita mengenal ada 6 masalah hukum pemilu. Kalau di praktik pemilu global ini disebut sebagai electoral dispute gitu ya, permasalahan sengketa pemilu. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin lebih tepat masalah hukum pemilu. Nah, ada 6 kategori masalah hukum pemilu. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini ditangani oleh DKPP. Tadi Prof. Aidul sudah bahas sangat komprehensif dan beberapa tawaran terobosan hukum yang bisa diadopsi oleh pembuat undang-undang dan itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Yang kedua, ada yang dikenal dengan pelanggaran administratif pemilu. Dan ini pelanggaran sapu jagat sebenarnya ya, karena definisinya sangat luas, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Jadi semua pelanggaran pada dasarnya kalau merujuk kepada definisi pelanggaran administratif pemilu, semua itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administratif begitu. Nah, ini diselesaikan dengan putusan Bawaslu. Meskipun untuk pemilu dan pilkada ada perbedaannya. Kalau di pemilu, bentuk dari produk hukum Bawaslu di dalam menangani pelanggaran administratif itu bentuknya adalah putusan. Tetapi kalau di pilkada itu produknya adalah rekomendasi. Jadi kecuali untuk pelanggaran terhadap pasal 71, pasal 73 dan politik uang yang TSM. Baru kemudian itu putusan. Tetapi putusan dari Bawaslu pun ini masih bisa direview oleh KPU kalau di pilkada. Jadi untuk selain yang pelanggaran administratif politik uang yang TSM ya, maka putusan Bawaslu ketika dia menangani sebuah pelanggaran administratif pemilu, misalnya penyalahgunaan program kewenangan oleh petahana, itu tidak serta-merta wajib dieksekusi sesuai apa yang diminta oleh Bawaslu atau diputuskan oleh Bawaslu, melainkan KPU bisa melakukan penelaahan kembali, pengkajian kembali begitu. Sementara kalau di pemilu tidak seperti itu, apa yang diputuskan oleh Bawaslu merupakan suatu kewajiban bagi KPU untuk menindaklanjuti. Nah, di sini saja sudah ada perbedaan. Yang ketiga, tindak pidana pemilu. Jadi pintu masuknya adalah melalui pengawas pemilu, laporan diterima Bawaslu, dibahas bersama oleh Sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, polisi, jaksa, lalu diteruskan ke polisi, dilakukan penuntutan oleh jaksa, dan diputuskan oleh pengadilan yang merupakan bagian dari criminal justice system. Nah, pengadilan tingkat pertamanya ada di pengadilan negeri dan upaya hukum terakhir di pengadilan tinggi. Yang keempat, masalah hukum pemilu Indonesia adalah sengketa proses atau sengketa tahapan pemilu. Ini diselesaikan oleh Bawaslu. Kecuali untuk beberapa permasalahan, kalau di pemilu itu untuk penetapan DCT dan penetapan verifikasi partai politik peserta pemilu, dia tidak berakhir di Bawaslu, tetapi bisa berlanjut menjadi yang kelima, sengketa tata usaha negara pemilu. Sengketa tata usaha negara pemilu, kalau untuk pelaksanaan Pileg Pilpres, itu final dan mengikat terakhir di pengadilan tata usaha negara. Jadi hanya
satu kali ininya ya, dari selesai di Bawaslu tidak puas untuk penetapan DCT dan verifikasi partai politik peserta pemilu, maka bisa upaya hukum ke PT UN. Sementara kalau untuk sengketa tata usaha negara pemilihan untuk pilkada, maka dia berbeda dengan pemilu. Ini yang uniknya nih. Upaya hukumnya ketika tidak selesai di Bawaslu untuk penetapan peserta pemilihan, jadi pasangan calon ya di pilkada itu bisa upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan upaya hukum terakhir ke Mahkamah Agung. Jadi di sini saja sudah menunjukkan ada problematika ya. Bayangkan untuk sengketa tata usaha negara Pilpres itu finalnya di PT UN. Sementara untuk pilkada itu bisa sampai ke Mahkamah Agung. Padahal kalau ada sengketa tata usaha negara Pilpres, misalnya soal pencalonan Pilpres, itu kan besar sekali ya skalanya dan dampaknya, tetapi hanya final di PT UN. Di sini berserakannya pengaturan membuat juga problematika di dalam skema keadilan pemilu kita. Dan yang terakhir, perselisihan hasil pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketika pemilunya ketika pemilihan gubernur, bupati, wali kotanya dilakukan secara nasional bersamaan, serentak, maka penanganan perselisihan hasil tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, tetapi di Badan Khusus Penyelesaian Sengketa, yang sampai hari ini belum juga terbentuk, padahal pilkada nasionalnya mau 2024. Mungkin nanti konferensi kita bisa khusus membahas itu ya, apakah untuk 2024 kita tetap akan pertahankan di Mahkamah Konstitusi ataukah akan ditangani oleh badan khusus. Sedikit lagi ini. Nah, ini data dari Bawaslu, masuk ke tindak pidana ya tadi. Jadi tindak pidana kita itu pintunya itu banyak sekali. Kalau tindak pidana umum kan langsung lapor ke polisi gitu ya. Kalau sekarang tuh tidak, lapor ke Bawaslu, ke pengawas pemilu, dibahas bersama di sentra Gakumdu yang isinya ada polisi, ada Bawaslu, ada jaksa. Lalu kemudian kalau semua sepakat itu adalah tindak pidana, baru kemudian diteruskan ke polisi. Dari polisi kalau memenuhi unsur diteruskan ke jaksa, baru ke pengadilan. Berbeda dengan pidana umum yang penanganannya langsung di polisi. Nah, data dari Bawaslu untuk Pilkada 2020 saja misalnya ada 4.089 temuan. Lalu ada 2.042 laporan. Dan dari seluruhnya itu setelah dikaji ternyata 2.242 itu bukan pelanggaran. Dan kalau kita lihat ternyata memang temuan dari Bawaslu itu lebih banyak dan laporan masyarakat itu 50% dari total dugaan pelanggaran yang ditangani. Tetapi kalau ini tidak bisa dibandingkan vis a vis ya, karena kenapa? Kalau Bawaslu itu dia punya instrumen apa? Personel, anggaran, kelembagaan, daya dukung undang-undang. Sementara kalau laporan masyarakat itu kan betul-betul political will, itikat baik, kehendak bebas, voluntarisme masyarakat dan peserta pemilu untuk melaporkan begitu. Jadi kalau dibanding-bandingkan misalnya yang satu punya daya dukung negara, yang satu voluntarisme, sebenarnya voluntarisme masyarakat kita dan peserta pemilu kita sudah cukup baik begitu ya dibandingkan mereka yang punya infrastruktur yang didukung sedemikian rupa oleh negara. Jadi kalau saya tuh sangat tidak setuju gitu ya. Oh, masyarakat kita tidak mampu melakukan pengawasan. Ternyata dari data ini, masyarakat yang tidak mampu saja, tidak dibekali anggaran, tidak dibekali kewenangan, tidak dibekali struktur personel, begitu ya, itu bisa melaporkan 50% dari total dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu. Nah, yang berikut ini rekomendasi pelanggaran. Ternyata pelanggaran yang paling banyak itu administrasi ada 1.682, kode etik ada 369, pidana ada 219, dan yang lain-lain 1.689. Dan dari angka itu ternyata dari yang pidana tadi ya, yang bisa diputus oleh pengadilan negeri itu ada 173, oleh PT ada 47. Berarti di sini ada upaya hukum. Yang berikut
Nah, ini dia. Ternyata pasal yang paling banyak dilanggar itu adalah pasal yang mengatur soal politik uang atau jual beli suara. Ya, ini pasal 187 ayat 1 8 putusan begitu ya, pasal 187A. Oh sorry, pasal 187 ayat 1 itu 8 putusan. Kemudian soal pasal 178 ada 8 putusan juga dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada di layar. Kalau politik uang ternyata 187A ayat 2 ini yang menerima ya. Itu ada 3 putusan karena kalau di pilkada menerima dan memberi dan menerima itu sama-sama tindak pidana. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat lebih lanjut. Beberapa fakta sebelum saya tutup dengan rekomendasi. Ternyata untuk undang-undang pemilu kita saat ini ada 77 klausul pidana dalam undang-undang pemilu. Yang membuat penegakan hukum kita itu menjadi criminal approach heavy. Jadi berat di pemidanaan, berat di penggunaan pendekatan pidana. Tapi ternyata pemidanaan itu tidak terlalu efektif dan memberi efek jera. Jadi yang lebih memberi efek jera itu sanksi administratif. Peserta pemilu dan kandidat lebih tunduk pada sanksi administratif. Misal ketika dia dilarang berkampanye, didiskualifikasi sebagai calon atau peserta pemilu, itu lebih memberi efek jera kepada peserta pemilihan kita. Yang berikut persoalan krusial, sayangnya yang menjadi persoalan krusial di pemilu kita, di pilkada kita, tidak terlalu banyak bisa terawasi oleh Bawaslu karena terlalu banyaknya tugas dan tanggung jawab. Yang saya sebut dengan salah satu persoalan krusial yang tidak terlalu terawasi dengan baik, yaitu menyangkut akuntabilitas dana kampanye. Padahal uang, dalam hal ini korupsi pemilu, adalah masalah sangat akut pada pemilu Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan lihat, kan risetnya KPK dan Kemendagri menyatakan kepala daerah itu katanya untuk jadi bupati wali kota butuh 20 sampai 30 miliar. Tapi coba dicek laporan dana kampanye para calon, tidak ada yang melaporkan mengeluarkan dana sampai dengan angka yang disebut oleh KPK dan Kemendagri itu. Nah, ini yang menjadikan bahwa salah satu penelitian saya menemukan ternyata dana kampanye tidak terlalu terawasi dengan baik karena pengawas pemilu juga dibebani oleh kerja-kerja pengawasan lain sehingga akuntabilitas dana kampanye yang sangat krusial itu tidak terlalu mendapatkan perhatian penuh begitu. Yang berikut pemilu Indonesia di masa kini kalau kita lihat itu diatur makin lama makin baik ya, diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang diatur makin independen, non partisan, imparsial, sistem kepartaian kita menjadi multi partai, lalu tata kelola pemilu juga makin terbuka dan transparan. Media kita juga makin bebas, meskipun indeks demokrasi kita menurun begitu, tetapi bisa kita bilang dibanding Orde Baru kita makin bebas. Lalu juga ada fenomena media sosial di mana setiap orang adalah news agency untuk dirinya sendiri atau lingkungannya. Setiap orang bisa memilih editorial dirinya sendiri. Dan hadir banyak institusi pengawasan lain, komisi yudisial, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, ombudsman, LPSK, dan lain-lain. Jadi ini menjadi tambahan hasanah di dalam pengawasan kehidupan pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Nah, yang berikut ini saya lewati. Kalau saya terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu, ini slide terakhir, dan juga kekuasaan kehakiman dengan ilustrasi tadi yang sudah saya sampaikan, maka yang harus kita dorong terkait dengan keadilan elektoral kita adalah keadilan elektoral yang solid. Solid itu artinya apa? Dia adil, efektif, efisien, tidak birokratis, menjaga independensi lembaga yang berwenang, serta memberi efek jera. Nah, dengan perkembangan itu, dan kita lihat juga bagaimana misalnya kapasitas masyarakat kita yang mulai makin baik di dalam melaporkan dan memotong birokrasi penanganan tindak pidana pemilu dan pilkada, maka dalam pandangan saya sebaiknya proses penegakan tindak pidana pemilu dan pilkada sepenuhnya ditangani sistem peradilan pidana, yaitu langsung dilaporkan kepada polisi
ditangani oleh polisi, diteruskan kepada jaksa, dan diselesaikan oleh pengadilan. Untuk mengurangi pendekatan, serta kita juga perlu mengurangi pendekatan pemidanaan. Jadi pasal-pasal pidana yang ada 77 itu perlu kita review kembali, karena tidak semuanya relevan untuk terus digunakan. Lalu yang berikut, masa daluarsa yang diperpanjang sebagaimana pengaturan dalam KUHP. Karena kenapa? Sebagai contoh, misalnya kasus Orien di Pilkada Saburai Jua. Ternyata kan dia tidak jujur terkait dengan persyaratan pencalonan bahwa dia adalah warga negara asing. Tetapi karena dianggap penegakan terhadap tindak pidana keterangan bohong atau informasi bohong dalam pencalonan itu berhenti ketika tahapan pemilihan, tidak ada proses pemidanaan yang dilakukan terhadap mereka yang diketahui belakangan berbohong terkait dengan persyaratan pencalonannya. Lalu yang berikut, memberikan jaminan perlindungan hukum pada saksi dan korban berupa rasa aman dan bebas dari ancaman serta intimidasi, kemudian optimalisasi pengawasan oleh Komisi Yudisial, dan yang terakhir menyediakan mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang ramah pada perempuan. Bukan karena ini Hari Kartini ya untuk perempuan Indonesia, tetapi memang korban paling banyak yang tidak berani melapor kalau dia menjadi korban kecurangan itu adalah perempuan. Jadi rekomendasi saya kalau disederhanakan, Bawaslu tidak lagi melakukan fungsi pengawasan tahapan, tetapi pengawasan tahapan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, peserta pemilu, pemantau pemilu, dan media yang bebas. Sebab melekatkan fungsi pengawasan dengan fungsi penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa itu tidak kompatibel satu sama lain. Contohnya, ketika verifikasi parpol, misalnya pengawasnya ikut. Contoh kasus di verifikasi parpol PKPI gitu ya tahun 2014 dan mengiyakan semua proses yang dilakukan oleh KPU. Tapi ketika proses perselisihan, ketika proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, tiba-tiba putusan sengketanya menjadi berbeda dengan hasil pengawasannya. Berarti kan ada benturan kepentingan di sini, ada ketidakselarasan fungsi dan kewenangan. Pengawas mengawasi proses dilakukan oleh KPU mestinya bisa mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, tapi ketika menyelesaikan sengketa sikapnya berbeda ketika dia berperan sebagai pengawas. Nah, selain itu juga tindak pidana supaya memotong mata rantai birokrasi tidak lagi ditangani oleh Bawaslu, tetapi langsung di pintu masuknya dilaporkan kepada kepolisian dan ditangani sesuai dengan skema criminal justice system kita. Karena kenapa? Sekarang ini kan polisi kalau macam-macam kritik publiknya bisa cepat ya, pengawasannya bisa cepat, misalnya langsung mendesak kepada Kompolnas dan seterusnya. Dengan demikian sistem keadilan elektoral kita menjadi lebih sederhana dan menjadi lebih ringkas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini rekomendasi saya menuju 2024 bisa dibaca di layar. Kepada seluruh peserta yang terutama perempuan hebat Indonesia, selamat Hari Kartini, tetap menjadi perempuan Indonesia yang berdaya, yang melek politik, melek pemilu. Terima kasih, mohon maaf lahir batin atas kesalahan atau kekurang tepatan pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi